Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang yang gelapmu berlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Baik, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Nyata ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, melandasi persekutuan kami pada malam hari ini, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan firman-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta yang senantiasa selalu setia untuk membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kami semua. Engkau berkati ia, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Kesaksian melalui perbuatan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang ada di sekitaran Samarinda ini dan yang di luar Toraja, orang mengatakan orang Toraja yang berdiaspora, atau kita adalah perantau. Lalu firman Tuhan malam ini mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan seterusnya.
Sepertinya bahwa firman ini langsung menunjuk ke kita ya saudara, bahwa kita ini adalah perantau, kita ini adalah pendatang. Dan sesungguhnya bahwa baik yang tinggal di Toraja atau di kampung sendiri atau saudara-saudara kita yang ada di sini yang memang asli Dayak, kita semua adalah perantau dan pendatang. Maksudnya apa saudara? Karena rumah kita yang sesungguhnya adalah rumah kita bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Karena kita adalah perantau, bukan berarti bahwa lalu kita mengatakan bahwa kita tidak bersama dengan Tuhan. Penyertaan Allah itu nyata mau di mana saja, dan damai sejahteranya itu menyertai kita. Nah, sekarang sebagai seorang perantau atau sebagai seorang pendatang di dalam dunia ini, kita diharapkan bahwa kita akan selalu berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Kalau orang melihat perbuatan kita yang baik itu, maka orang pun akan memuliakan Allah melalui tingkah laku kita, melalui kesaksian kita, saudara-saudara. Ketika kita pergi dari kampung halaman, orang tua selalu berpesan. Pesannya itu bahkan ada yang sampai pagi, menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya yang mau pergi merantau, bahwa di rantau baik-baik bawa diri, jangan lalu kemudian datang di sana membuat kekacauan dan lain sebagainya. Itu semua adalah pesan dari orang tua kita. Pesan yang sama pun datang melalui firman Tuhan, saudara, bahwa sebagai perantau, sebagai pendatang, Tuhan juga mengingatkan supaya kita tetap berada dalam perbuatan baik untuk boleh menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di suatu tempat, ketika kita berada di suatu daerah, bahwa itu bukanlah suatu kebetulan, tapi semuanya dalam rancangan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan di tempat itu. Dan karena itu, ketika Yeremia juga berbicara kepada orang-orang pembuangan di Babel, apa yang dia katakan? Bangunlah rumah, kawinlah, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Dalam artian, di mana Tuhan menempatkan kita, saudara, maka kita harus selalu melakukan yang terbaik di daerah di mana Tuhan menempatkan kita. Selanjutnya, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa hendaklah kamu tunduk kepada lembaga-lembaga manusia. Hendaklah kamu taat kepada pemerintah. Rasul Petrus sungguh meyakini, saudara, bahwa pemerintahan, terlebih pemerintahan di daerah Roma, Kaisar Nero begitu kasar. Tapi apakah maksudnya sampai Petrus mengatakan bahwa tunduklah kepada lembaga-lembaga manusia? Bahwa dengan lembaga-lembaga itu, saudara, sebenarnya di dalamnya kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Melalui keberadaan lembaga itu kita dituntut untuk juga ambil bagian di dalam, sehingga kita boleh menjadi saksi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bahwa kita diutus untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Kita diutus untuk selalu memberikan yang terbaik dari kehidupan kita dimanapun kita berada. Di perantauan sebagai pendatang, jangan menjadi kecil hati ketika dikatakan bahwa kita perantau, karena itu tadi sesungguhnya kita adalah perantau, saudara. Kita diberikan waktu untuk memberitakan tentang kuasa, tentang sukacita, dan tentang kasih. Dan kita diberikan kemerdekaan, bukan sembarang kemerdekaan, saudara, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab untuk terus menyampaikan kuasa, sukacita, dan kasih Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Karena itu, saudaraku, teruslah menjadi saksi, teruslah memberitakan perbuatan-perbuatan baik, dan di dalamnya itu Tuhan akan dipermuliakan. Amin.
Sungguh indah firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah semua pada malam hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian, Bapa Sorgawi ajarku mengenal. Mari kita menaikkan doa, syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah Engkau yang akan terus menolong kami untuk menampilkan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Pada malam ini Tuhan, kami datang membawa seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati ya Allah kami, pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan mereka lakukan. Biarlah mereka lakukan itu di dalam sukacita dan senantiasa penyerahan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolonglah mereka. Kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sehingga mereka dapat memikirkan yang terbaik untuk kehidupan kami, berbangsa dan bernegara. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran kami, tempat anak-anak-Mu bekerja. Kiranya Engkau memberkati Bapa, karena kami percaya berkat buat perusahaan adalah berkat buat anak-anak-Mu. Bapa dalam sorga, kami datang mengucap syukur bersama dengan Bapak Martinus Barung Talebong atas ulang tahun yang ke-46, Ibu Esther Pasanda yang ke-25, dan Ibu Orfa Tandai yang ke-42. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu ini, sehingga ya Tuhan mereka pun akan semakin terberkati dalam kehidupan mereka, semakin mereka mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa warga jemaat-Mu yang terus berada dalam perawatan rutin. Engkau memberkati sehingga mereka pun akan memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa pergumulan kami saat ini, pergumulan kami di kota Samarinda, bahkan bangsa dan negara, bahkan dunia. Dengan adanya virus corona, Tuhan melindungi kami semua dari paparan virus ini. Saudara-saudara kami yang terlibat langsung di dalamnya, penanganan kasus ini, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.